Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini saya Novianto Setiawan, peserta PPG 2020 angkatan 4 Teknik Otomotif. Di sini kita akan mempresentasikan dan mensimulasikan cara merawat sistem pendingin pada mobil. Oke, seperti kita ketahui bahwa sistem pendingin berfungsi untuk mendinginkan mesin supaya mesin tetap kerjanya optimal, supaya mesin dalam kondisi yang selalu prima dalam kerjanya. Ya, sistem pendingin perlu diketahui bahwa sistem pendingin itu mempunyai beberapa komponen. Yang pertama ada radiator, ya. Terus ada tangki reservoir, ya. Terus juga ada tutup radiator. Terus ada selang radiator, di mana selang radiator ada selang atas dan selang bawah di bawah. Terus selanjutnya ada pompa air, ya. Dan di dalam sistem ini nanti ada termostat, ya, termostat yang berfungsi untuk membuka dan menutup sistem pendingin atau air pendingin saat mesin itu sudah panas. Jadi kalau belum panas, termostat belum membuka. Tapi kalau termostatnya masih nutup, dia belum panas. Kalau sudah buka, berarti sudah panas air pendinginnya. Dalam perawatan sistem pendingin ini, yang perlu kita lakukan, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Bahan kita seperti kita ketahui bahwa ada medianya, yaitu mobil, ya. Terus alat yang kita persiapkan yang pertama ada radiator cup tester, ya. Ini radiator cup tester berfungsi untuk meriksa tekanan tutup radiator, di mana yang diperiksa nanti adalah katup pressure area valve-nya. Yang kedua ada alat bantu lagi, yaitu namanya radiator tester, ya. Ini hampir sama dengan cup tester, cuma nanti ini adalah untuk memeriksa radiator, ya, radiator tester ini, ya. Ini berfungsi untuk memeriksa radiator dari kebocoran. Terus selanjutnya ini ada alat yang namanya belt tension gauge yang berfungsi untuk mengecek tegangan tali kipas, ya. Oke, langkah yang pertama kita adalah memeriksa tekanan tutup radiator. Kita buka dulu tutup radiatornya, ya. Seperti kita ketahui bahwa tutup radiator ini ada kode di situ 1,1, ya. Berarti mempunyai arti tutup radiator ini dia akan membuka pada tekanan 1,1 kg cm persegi. Ya, jadi dia akan membuka pada tekanan 1,1 kg per cm persegi. Kalau belum tekanan itu dia belum buka. Buka apa? Buka pressure area valve. Ada dua katup utama di situ. Yang pertama ada katup pressure area valve atau katup tekan. Yang kedua katup vakum atau katup isap. Berfungsi manakala dingin atau pada saat radiator kosong. Ya. Yang kita periksa yang pertama adalah tutup radiator dengan cara kita masukkan pada alat radiator cup tester. Ya, kita masukkan. Oke, tutup radiator. Jadi kita periksa yang pertama tutup radiator. Ya. Kita pompa. Ya. Pada tekanan 0,9 saja, ya. Ini mohon maaf kita pakai yang tekanan tutup radiator mobil sebelah, ya, karena mobil yang ini ternyata nggak masuk, ya. Ini kita lihat 0,9, ya, tapi dia turun, ya, dia turun, tekanannya turun, padahal kita semua masih dalam keadaan terpasang semuanya keras, ya. Ya, ini membuktikan bahwa katup pressure area valve-nya kita kosongkan dulu, ya, dengan cara dikalibrasi, ya. Setelah itu kita baru buka lagi. Itu membuktikan bahwa katup pressure area valve-nya ini rusak, ya. Dia tidak bisa menahan pada tekanan 0,9 atau 1,1,
ya. Oke. Terus berikutnya adalah memeriksa radiator. Setelah kita buka, kita ambil tutup untuk radiator konektornya, ya. Kita masukkan. Kita masukkan ke dalamnya. Setelah kita terpasang seperti ini, baru kita pasang radiator testernya. Ya, pastikan 0 kalibrasi. Lalu kita pompa nanti sampai pada angka 1 saja. Ya, oke. Kita lihat di sini ya, sudah terpompa dan alhamdulillah tidak ada penurunan jarum ya. Tapi kita sambil melihat sambungan-sambungannya ini. Radiatornya juga dilihat ya. Ini ada radiator dilihat. Mbok nanti ada yang bocor ya, sambungan-sambungan di selangnya ini lihat ya, walaupun ini tidak bergerak tapi kita lihat. Dan ternyata kita simpulkan ini tidak bergerak ke bawah ya, membuktikan bahwa radiator atau sistem pendingin dalam kondisi yang sehat, tidak ada kebocoran. Oke, kalau sudah kita nolkan, kalibrasi lagi dengan cara kita mencet. Kalibrasi nolnya, terus kita tarik ya, nah ini oke. Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan pada tangki reservoir ya. Seperti kita ketahui bahwa tangki reservoir ini berfungsi untuk menampung air pendingin sementara. Jadi di sini fungsinya dia untuk menampung pada saat mesin itu panas atau air pendingin terlalu banyak, maka disalurkan ke tangki reservoir. Dan tangki reservoir ini juga sebagai cadangan air pendingin saat radiator itu mengalami kekosongan karena dingin ya. Kita lihat di sini bahwa ada batas atas atau full dan batas bawah atau lower ya. Ini harus antara keduanya, full dan low ya. Kita lihat ini masih sama ya. Kita buka, Anda lihat ya. Itu radiator coolant-nya itu masih banyak antara full dan low, sehingga bisa dikatakan tangki reservoir ini masih sesuai spesifikasi. Oke. Tadi sudah tutup radiator dan radiator. Kita masuk pada pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan tali kipas ya. Tali kipas ini berfungsi untuk sirkulasi, untuk menggerakkan pompa air di sini ya. Kita periksa tegangan tali kipasnya dengan cara kita masukkan ini sampai terpasang ya. Kalau sudah terpasang ya, kita lihat ya, di sini nanti ada pemeriksaan ya, hasilnya nanti seperti ini harusnya ya. Pada kondisi yang bagus ya, maka harus di angka 70 sampai dengan 120 ya tegangannya ya. Tegangannya itu antara 70 ya sampai dengan 120 lbs ya. Nih garis putih itu sampai dengan hijau yang bagus ya. Kalau ketemunya misalkan di 100 ya berarti tegangannya masih bagus ya. Kalau ketemunya misalkan di 60 atau 50 berarti sudah kendor. Ketemunya di 180 berarti terlalu kencang ya, begitu. Nah, kalau ternyata didapati tali kipas yang sudah tidak baik seperti ini ya, ini sudah pecah-pecah, retak-retak, segera diganti. Dan dia kendor ya, kendor ya, dia harus diganti juga. Oke, langkah berikutnya adalah kita memeriksa sirkulasi air pendingin dengan cara kita menghidupkan mesin ya. Jadi pada saat menghidupkan mesin tetap ini harus dalam kondisi terbuka ya. Oke, kamu sini aja, kamu nonton. Ya, ini mobil dalam kondisi hidup dan ternyata pada sirkulasinya ini dia tidak mengalami
air yang muncrat, air yang memancar, sehingga disimpulkan di sini dia tidak ada kebocoran karena tidak ada air yang muncrat. Ini dilihat. Dan jika ini sudah panas mesinnya, airnya ini akan bersirkulasi. Jadi dari selang atas ini akan mengalirkan ke tangki atas, masuk ke bawah, dan seterusnya, begitu seterusnya muter. Ini sirkulasi. Tapi karena ini dalam kondisi masih dingin, ya, sehingga ini masih tetap dan tidak ada buih-buih air, tidak ada bludak, ya, tidak ada yang memancar, sehingga bisa dikatakan tidak ada kebocoran pada sistem pendingin. Oke, demikian dari saya presentasi tentang cara merawat sistem pendingin, ya. Jangan lupa untuk selalu merawat sistem pendingin dengan baik sehingga mobil dalam keadaan yang sehat selalu, ya, tidak ada kebocoran air pendingin sehingga mesin tidak terjadi overheating. Demikian salam dari saya, Novianto Setiawan. Kita ketemu di lain kesempatan. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.